apakah sudah bisa atau belum? Ya bisa-bisa aja, tapi kurang bijak, kurang berhikmat kalau misalnya jalan-jalan sekarang. Karena di satu sisi juga pemerintah juga mengkampanyekan stay at home. Dan walaupun memang Kementerian Pariwisata dan Kreatif itu juga sedang mau menggalakkan pariwisata domestik, tetapi kan belum, baru di-sounding kan, belum. Dan memang ada beberapa negara seperti Turki dan Dubai itu memang bordernya sudah dibuka dan beberapa travel agent itu memaksakan diri untuk menjual paket tersebut. Menurut saya itu kurang tepat sih, seperti itu. Ditahan dulu sebentar lagi vaksin keluar baru langsung meluncur. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Pandemi Corona sudah berlangsung sejak Maret 2020 di Indonesia ya. Jadi kurang lebih sudah 10 bulan nih kita di rumah saja. 10 bulan. Ini pasti jadi cobaan yang berat banget untuk Tagarians yang hobi traveling ya. Nah, sebenarnya sekarang sudah bisa sih kalau Tagarians mau jalan-jalan, tapi pastinya harus tetap jalankan protokol kesehatan. Nah, kira-kira apa saja tips yang harus kita perhatikan kalau kita mau traveling sekarang ini? Langsung saja kita sapa tamu kita spesial hari ini adalah professional traveler Willy Andreasen. Halo Willy, apa kabarnya Will? Halo Kori, halo Tagarians, selamat pagi, kabar baik, sehat selalu. Sehat selalu ya, semangat terus nih kalau ngobrol sama Willy nih. Oh iya, harus. Will, ini kan pandemi udah dari bulan Maret ya, ini pastinya buat frustrasi banget nih untuk orang-orang yang hobi jalan-jalan. Kalau Willy sendiri, seberapa besar nih situasi pandemi ini membuat frustrasi seorang Willy Andreasen yang dikenal sebagai professional traveler? Oke, buat saya awal-awal itu tidak frustrasi. Kenapa? Karena baru awal-awal. Kemudian yang kedua adalah memang di awal-awal itu saya sudah menyiapkan mental saya, karena memang saya sudah tahu memperkirakan bahwa pandemi ini at least 1 tahun ini kita akan keadaannya mati kutu seperti ini. Kan terhitung dari Maret kan, Maret tahun ini sampai Februari tahun depan kita benar akan mati kutu. Jadi secara mental saya sudah menyiapkan mental saya bahwa ini nggak akan bisa jalan-jalan. Nah, itu berjalan dengan baik setelah 6 bulan. Berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sampai Agustus, September lah, saya oke lah masih tahan ya. Tapi mulai memasuki akhir bulan kemarin, awal bulan ini ya, saya mulai merasakan kayak apa ya, kayak orang kebelet. Udah pengen gitu, aduh gimana caranya, udah nggak bisa keluar negeri, domestik aja. Oh, domestik di mana yang deket-deket dah, ke Bandung atau ke Bali atau kemana gitu ya. Jadi udah mulai frustrasi, tapi saya masih mencoba untuk mengelola emosi saya, mengelola kefrustrasian saya, seperti itu. Jadi bertahan selama 6 bulan ya, hebat juga loh Willy. Mau nggak mau demi jiwa ini dan demi untuk kita mendukung kampanye pemerintah yaitu stay at home seperti itu. Betul. Will, aku agak gimana ya dengar sebutan professional traveler ini, penasaran gitu. Maksudnya gimana sih? Boleh diceritain awal mulanya Willy jadi professional traveler? Oke, traveler itu ya seorang yang jalan-jalan. Kalau professional traveler artinya orang-orang yang mempunyai profesi untuk berjalan-jalan. Nah, saya itu bukan doyan saja, hobi saja untuk jalan-jalan. Tapi saya memang profesinya adalah seorang tukang jalan-jalan, makanya disebut professional traveler. Dan karena saya berprofesi sebagai orang yang tukang jalan-jalan, mengaturkan perjalanan, jadi saya ada KPI tersendiri yang standar-standarnya harus dipenuhi untuk memuaskan pelanggan saya yang berjalan-jalan dengan saya, seperti itu. Makanya disebut professional traveler, seperti itu. Jadi jalan-jalan tapi dibayar ya? Jalan-jalan tapi dibayar. Iya, banyak orang berkata, wih enak loh. Jangan salah, itu kerja itu lain lah dengan, walaupun saya sudah berkali-kali ke tempat itu, tapi waktu saya pergi sendiri dengan uang sendiri, itu kayaknya tidak ada beban. Waktu kerja,
bawa orang untuk melihat di tempat wisata itu ada bebannya apa? Tamu hilang lah, kemudian beban menyenangkan mereka dan lain-lain, itu jadi nggak konsen untuk have fun seperti itu. Jadi tetap ya lebih enak jalan-jalan aja. Betul sekali. Saya sih maunya dalam posisi menjadi kliennya ya. Will, boleh diceritakan pengalaman 5 traveling paling mengesankan sebelum pandemi? 5 traveling paling mengesankan. Oke, yang paling mengesankan itu adalah yang terakhir mungkin ya, waktu saya ke Swiss ya, keliling Swiss 10 hari. Keliling Swiss 10 hari. Waktu itu, Cory nggak tahu nonton nggak ini serial drama, Korean drama, drakor, yang judulnya Crash Landing on You. Nonton nggak? Nonton. Nah, itu pas lagi bukan pembuatan, itu lagi filmnya lagi di launch, pas lagi episode keberapa begitu ya, itu benar-benar masih belum habis filmnya di launch. Saya itu ke Swiss dan mengunjungi tempat dari syuting film Crash Landing on You. Tempatnya si Captain Ri itu main piano di dermaga kecil di Iselwold. Nah, waktu itu saya posting semua netizen dan saya kasih hashtag Crash Landing on You, profile visitnya naik, impression di post itu naik sampai entah berapa puluh ribu, wow gitu ya, itu kayak kesenangan sendiri, itu mengesankan sekali, karena saya itu juga nggak kebayang saya bakal bisa kesana gitu kan ya. Seperti itu. Terus udah gitu juga Willy juga tampilannya opa-opa drakor banget ya. Oh iya, jangan dihilangin opanya jadi P-nya 1 ya. Waktu itu tuh saya pernah baca di IG kamu, Will. Kamu pernah jalan-jalan kemana gitu, Turki atau kemana gitu, terus ada teman kamu yang bilang, ini nih artis drakor. Terus langsung pada minta foto bareng, minta tanda tangan. Bener gak sih? Iya betul. Jadi itu adalah waktu saya traveling ke Ankara. Ankara itu ibu kotanya Turki. Waktu itu ya biasalah, ya kan saya seliweran ngeliat-liat itu di lapangan di museum itu. Kemudian tamu saya iseng mulutnya, dia bilang Korean artis. Kemudian di sana itu ada murid-murid lagi karya wisata, murid-murid SMA begitu. Kemudian semua nyerbu saya, kemudian semuanya minta foto ngantri panjang. Kemudian waktu itu guru nyamperin saya, oh ya Korean artis, oh oke. Kemudian tanya, what movie? Kemudian tahu saya kelabakan. Apa ya? No. Indonesian artis diralat sama dia. Jadi begitu ceritanya, itu seru. Terus jadi begitu. Mereka minta foto bareng gitu? Ngantri, tetap foto bareng. Ya anak-anak yang ngeliat, ya oke lah gitu ya, buat foto-foto aja semuanya gitu, begitu. Seperti itu. Nah, ini kita balik lagi ke pandemi ya. Setelah itu kan masa lalu yang sangat indah ya, Will ya. Yes. Lalu datang pandemi. Nah, apakah sekarang nih Willy sudah berani melakukan traveling kalau sekarang? Oke, kalau dibilang berani atau tidak, berani enggak. Kenapa? Karena memang menurut saya, ini pendapat saya secara subjektif ya, kalau misalnya apakah sudah bisa atau belum, ya bisa-bisa aja, tapi kurang bijak, kurang berhikmat kalau misalnya jalan-jalan sekarang, karena kebutuhan kita itu kan ada primer, sekunder, tersier, sedangkan jalan-jalan itu masuk dalam kategori tersier. Tersier artinya tidak terlalu penting, yang penting itu primer sama sekunder dulu. Jadi kalau memang dalam masa-masa sekarang yang tersier tidak penting, kemudian kita lakukan, boleh nggak? Ya boleh aja, itu hak-hak saudara, itu hak-hak bapak ibu, itu hak-hak Tagarian semuanya, cuman kurang berhikmat saja. Contohnya seperti kita punya uang, gajian, pas-pasan, buat makan, buat beli baju, buat lain-lain, bisa nggak buat beli handphone? Bisa. Itu hak-hak teman-teman Tagarian, tapi kurang tepat menurut saya ya untuk saat ini. Karena di satu sisi juga pemerintah juga mengkampanyekan stay at home.
Dan walaupun memang Kementerian Pariwisata dan Kreatif itu juga sedang mau menggalakkan pariwisata domestik, tetapi kan belum, baru di sounding kan, belum. Dan memang ada beberapa negara seperti Turki dan Dubai itu memang bordernya sudah dibuka dan beberapa travel agent itu memaksakan diri untuk menjual paket tersebut. Menurut saya itu kurang tepat sih, seperti itu. Ditahan dulu sebentar lagi vaksin keluar baru langsung meluncur. Tapi kalau misalnya nih ada Tagarians yang udah ngebet banget mau traveling sekarang gitu ya, yang pastinya tetap mengutamakan protokol kesehatan nih. Ya. Kira-kira adakah tips atau kiat-kiat yang bisa Willy kasih untuk Tagarians? Oke, kalau memang ngebet banget pengen gitu ya, oke lah, saya akan berikan tips ya, karena dipaksa nih. Oke, jadi gini, kalau misalnya mau traveling itu yang penting harus jaga keselamatan pribadi, bukan cuma itu, jangan cuma mikirin pribadi, tapi jaga keselamatan orang lain. Jangan bilang gini, gua kuat kok, imun tubuh gua itu kuat kok, gua kalau kepapar juga gua cuma paling jadi carrier doang. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Mikirnya begini, kalau orang lain kena bagaimana? Kalau misalnya gua carrier, orang lain yang kena dari gua gimana? Harus berpikir demikian. Jadi kita menjaga keselamatan itu bukan cuma diri kita tapi orang lain. Yang pertama adalah harus selalu memakai masker. Itu udah pasti banget, udah bener, harga mati tidak bisa ditawar, pakai masker. Pakai maskernya, kalau misalnya di bandara, yang pertama harus memakai masker bedah. Kenapa? Karena daya saring virus dan bakterinya itu sampai 95%. Tidak boleh pakai masker kain ataupun scuba ataupun yang lain. Harus masker bedah. Dan masker bedahnya kalau bisa dilapis 2. Kemudian menggunakan face shield. Karena waktu pernafasan kita tertutup, virus tidak masuk lewat pernafasan kita, tetapi virus itu masuk lewat indera-indera terbuka kita seperti mata, lewat droplet seperti itu. Jadi harus pakai face shield seperti itu. Itu yang pertama. Kedua adalah membiasakan dari sekarang tidak menyentuh muka dengan tangan, wajah dengan tangan, sama sekali apapun itu. Yang ketiga adalah biasakan untuk bersin, menutup bagian mulut walaupun sudah pakai masker dengan bagian siku seperti ini. Itu sudah saya biasakan. Jangan pakai begini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah selalu mencuci tangan. Selalu mencuci tangan. Yang berikutnya adalah bawa hand sanitizer. Karena selalu mencuci tangan, katanya sering mencuci tangan, saya cuci tangannya nggak usah bawa hand sanitizer, jangan. Hand sanitizer itu untuk in case emergency. Kalau misalnya tidak ada tempat cuci tangan, itu bisa membantu untuk mensterilkan tangan. Kemudian jangan dekat-dekat dengan orang, seperti itu. Kemudian kalau bisa, menurut saya, hindari perjalanan pesawat. Kalau misalnya mau travelinglah yang domestik dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kunjungilah tempat-tempat yang tidak terlalu ramai. Kenapa saya tidak menyarankan pesawat? Karena di pesawat itu sebenarnya udaranya itu steril dan mereka punya sistem sirkulasi udara yang benar-benar bisa mensterilkan udara di dalam kabin pesawat dari virus dan kuman. Benar-benar disterilkan sampai hampir 100%. Cuman tempat penularan yang paling tinggi itu tahu nggak di mana? Coba tebak, Kori. Pesawat? Iya, di dalam pesawat, di dalam kabin. Tempat penularan. Bukan udaranya, tapi di mananya? Di bagian pesawat mananya? Toilet? Betul sekali, di dalam toilet, di lavatory. Udaranya bersih. Tapi orang yang tertular misalnya pegang handle, pegang keran segala macam di dalam toilet. Satu pesawat itu pesawat kecil kapasitas 180 orang, toiletnya cuma depan 2, belakang 2, 4. 180 orang. Kalau terbang 2 jam, dipakai berapa kali oleh 180 orang tersebut? Bayangkan ya, itu penularannya di sana. Jadi itu mesti hati-hati, jadi hindari penerbangan pesawat. Menurut saya demikian. Jadi kalaupun mau jalan-jalan sebaiknya pakai kendaraan pribadi ya? Betul sekali. Oke, nah bisa kasih rekomendasi mungkin Willy tempat wisata yang aman dikunjungi saat pandemi?
Tempat wisata yang aman dikunjungi saat pandemi, lagi-lagi saya berkata bahwa tidak ada tempat yang aman untuk dikunjungi dalam masa pandemi. Cuman kalau memang benar-benar maksa, benar-benar pengen, kebelet banget ya, benar-benar pengen banget, teman-teman mungkin bisa mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang saat ini yang sedang sepi. Yang sedang sepi itu apa? Bali itu sepi. Less crowd. Ya, kerumunannya itu jarang sekali. Kemudian juga bisa mengunjungi daerah wisata yang alam terbuka gitu. Labuan Bajo. Labuan Bajo itu kemarin saya sempat mau ke Labuan Bajo tuh. Kenapa? Karena paketnya lagi murah, bundling pesawat, hotel bintang 5, tapi naik pesawat itu. Jadi open air itu jauh lebih safe, kemudian ke tempat lokasi wisata yang less crowds, atau ke tempat wisata yang menggunakan mobil yang dekat-dekat saja. Contohnya ya Jogja bisa nyetir, Bandung itu bisa nyetir. Cuman Bandung itu sekarang crowd-nya udah berapa minggu yang lalu saya ke Bandung, ada urusan kerjaan, itu sudah cukup ramai dengan orang gitu. Jadi harus jaga jarak aja, seperti itu. Dan pastinya pakai masker dan face shield ya. Betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir Willy, mungkin ada closing statement terkait dengan traveling saat pandemi, atau mungkin hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat traveling pada masa pandemi. Silahkan Willy, closing statement-nya. Oke, closing statement-nya buat teman-teman yang mau berpergian pada saat pandemi, pesan saya adalah tahan dulu kalau memang tidak benar-benar butuh. Ya, ini kita bukan berbicara tentang mau. Bedakan kemauan dengan kebutuhan. Ini kita cuman mau tapi nggak butuh. Jadi teman-teman bilang, aduh, saya stres nih. Teman-teman bisa mencari hal positif lain untuk melampiaskan depresinya, stresnya itu, frustrasinya. Jadi tidak hanya melulu dengan menggunakan jalan-jalan seperti itu, walaupun memang jalan-jalan itu sangat-sangat menyenangkan sekali ya, sangat-sangat menyenangkan sekali. Teman-teman bisa menggunakan cara yang lain untuk menyenangkan teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya mall kan lagi sepi ya kan, lagi diskon di mana-mana baju-baju ya kan. Nah, coba belanja lah ya. Saya sekarang aja mau belanja aja males. Kenapa? Belanja mau dipakai kemana? Nggak jalan-jalan kok, pakai baju tidur melulu ya kan. Terus pesan saya buat teman-teman adalah jaga imunitas tubuh ya. Jadi walaupun kita itu tertular, tapi kalau imunitas tubuh kita itu tinggi, itu tidak membahayakan jiwa kita gitu. Jadi tingkat kesembuhannya itu tinggi dan kita hanya bisa menjadi carrier saja. Dan dan kita juga harus berpikir kita menjaga keselamatan, menjaga kebersihan dan menjaga pakai masker dan lain-lain, itu bukan hanya untuk menjaga diri kita sendiri, tetapi untuk menjaga orang lain juga. Jangan egois, stay at home, jangan berkerumun, pakai masker, cuci tangan selalu, dan jangan demo-demo karena menimbulkan klaster. Klaster penularan yang baru, nanti kita lihat itu klaster penularan yang baru itu. Aduh. Oke Willy, terima kasih banget untuk waktunya. Semoga pandemi segera berakhir, jadi Willy dan Tagarians bisa traveling dengan tenang lagi ya. Amin. Tagarians, demikian perbincangan saya, Cory Olivia, bersama professional traveler Willy Andresen. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.